Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita dengarkan sebelumnya, tentunya dari kajian-kajian di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Ini sebagai pengingat tentunya bagi diri dan selalu kita sampaikan bahwasanya hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu adalah kita sering mudzakarahkan, sering kita saling menasihat, saling kita diingatkan. Mungkin ada ghaflah dan sebagainya, sehingga dengan kita mendengarkan seperti ini akan teringat kembali apa yang telah kita ketahui atau telah kita baca, sehingga dari itu kita memohon taufik kepada Allah untuk kita bisa amalkan tentunya. Nah, kita sampai kepada kajian kita terhadap tentang tauhidul ahkam min bulughil maram ini sampai pada hadis yang ke-78. Nah, hadis yang ke-78. Hadis yang ke-79. Dan hadis yang ke-79. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil inawah fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu, muttafaqun alaih. Dari seorang sahabat itu Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku atau meminta aku dengan mengatakan khudil inawah, tolong ambilkan saya seember air, atau ada tempat kecil, kelibah yang kecil, jadi inawah, jadi ambilkan aku seember air. Maka setelah beliau diberikan itu, maka beliau pun berangkat atau pergi, fantalaka hatta tawara ani, sehingga beliau tidak terlihat lagi olehku, sehingga beliau tersembunyi dari diriku. Jadi beliau berjalan menjauh. Nah, ini tentu tergambar dari sini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berada di suatu tempat yang terbuka atau di padang pasir itu di Madinah sana tentunya. Sehingga kemudian setelah tidak terlihat lagi oleh sahabat Mughirah ini, maka beliau faqadha hajatah, maka beliau pun mengqadha hajatnya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan itu tentang makna dari beberapa kata di sini, yaitu tentang jadi tawara itu adalah istatara anni dan wastakhfa. Jadi beliau menutup diri atau menjauhkan diri sehingga terjauh dari balik, sehingga aku tidak melihatnya. Ya, adapun hajat sudah kita ketahui, ini hajat di sini jemaah artinya itu adalah kinayah. Ini kata hajat, ini qadha hajat, ini artinya kinayah daripada ini at-taqawwu at-tamawwu. Jadi kinayah dari kita imam buang air besar atau buang kecil atau kedua-duanya. Jadi itu namanya qadha hajat. Ya, makanya para ulama mengatakan di dalam bab ini itu bab adabu qada'il hajat. Jadi adab jadi qadha hajat, jadi mengqadha hajat. Nah, yang bisa diambil dari hadis ini yaitu apa? Jadi disukai kita disukai untuk menjauh dan menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Ya, jadi tatkala kita ingin buang hajat atau kalau hajat. Jadi, adapun kalau menutup aurat itu adalah wajib, Jadi wajib, itu hukumnya wajib.
Jadi ada pun itu istihbabnya, hukumnya disukai atau dalam bahasa itu disunahkan kita untuk menjauh daripada manusia. Tentu ini di tempat yang terbuka. Ada pun tempat tertutup sebagaimana nanti ada di bawahnya tentunya. Itu kita bisa menutup pintu kamar mandi atau toilet dan seterusnya. Biar seperti itu. Jadi menutup aurat ini ada hukumnya wajib. Ya, menutup aurat daripada manusia adalah hukumnya wajib dan haram untuk kita menyingkap aurat kita, memperlihatkan aurat kita. Ya minimal kalau laki-laki itu yang paling minimal itu adalah antara pusar dengan lututnya. Itu tetap tidak sempurna kalau ditutup semua. Nah, jadi juga ini haram kita kecuali pada tempat-tempat yang khusus, tentu pada tempat tertentu dalam artian yang mungkin antara suami dan istri atau mungkin antara anak dengan seorang perempuan dengan mahramnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Adapun selalu secara umum maka itu haram untuk kita tersingkap aurat kita. Adalah kita jaga betul karena memang hukumnya wajib dan haram untuk disingkapkan. Nah, kemudian di sini juga disukai kita untuk menyiapkan alat-alat atau adawat, artinya alat-alat atau benda atau peralatan yang untuk kita pakai untuk bisa membawa hajat. Jadi seperti kita sediakan sebelumnya, sehingga tidak kita butuh kali untuk pergi ke sana kemari untuk mengambil dan seterusnya. Dan juga boleh di sini diambil sini, bolehnya kita mencukupkan hanya dengan mencuci dengan air. Karena yang sempurna itu sebagai pernah dikaji sebelumnya. Jadi yang sempurna adalah dengan batu dulu atau kayu dan sebagainya, ranting dan sebagainya, kemudian dicuci dengan air. Ya, boleh juga dengan hanya istijmar saja, boleh dengan batu saja, boleh juga dengan air. Dan di sini boleh juga di sini dijelaskan di sini, maksudnya hadis ini jelaskan bolehnya kita cukupkan dengan air. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga boleh kita minta bantuan lain untuk membawakan keperluan kita untuk qada hajatnya. Dan juga boleh kita juga di sini jemaah boleh kita kalau dulu pada umumnya pada zamannya itu Rasulullah SAW setelah itu jadi hamba itu biasanya hamba sahaya itu biasanya adalah orang yang budak, jadi yang bukan orang yang merdeka. Tapi di sini Mughirah ini bukan budaknya Rasulullah SAW, tapi boleh kita mengangkat seorang orang yang merdeka, sebagai juga Anas bin Malik itu adalah bukan budaknya, tapi yang memang dibawa oleh ibunya ya, untuk menjadi khuwaidin atau pelayan kecil Rasulullah SAW. Nah, di sini juga kita bisa ambil faedah dari hadis ini jemaah, yaitu bagaimana besarnya rasa malu Rasulullah SAW, hayat Nabi SAW, wa kamalu khuluqihi, dan sempurna akhlaknya beliau SAW. Jadi wa butuh amma yastahi minhu, dan jauhnya beliau dari ya itu tadi kita akan malukan kita Allah kita, makanya beliau subhanallah jauh menjauh sampai tidak terlihat oleh pandangan manusia. Ya tentunya beliau SAW adalah qudwah sebagai panutan contoh terhadap kita semua. Nah ini juga memang faedah juga jemaah. Jadi kita berqudwah itu jemaah hanya kepada Rasulullah SAW. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi telah ada pada Rasul itu adalah contoh teladan. Ya, tentunya kita akan bisa ketahui teladan-teladan itu dengan kita mengkaji tentunya sunnah-sunnah beliau dalam kajian seperti ini, kita mengkaji ya adab-adab dan seterusnya kita akan ketahui itu, dan tentu dengan kita mengkaji kitab-kitab yang ditulis para ulama yang mengumpulkan semua adab-adab dalam seluruh perkara agama. Nah, sampai kita pada hadis yang ke-80. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'anain atau la'inain. Jadi di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingatkan kita semua, takutlah kalian atau maksudnya jagalah diri kalian dari hal-hal yang terlaknat, dari akan katakan laknat, jadi akan katakan laknat manusia. Jadi takutlah kalian, hati-hati atau jagalah diri kalian. Yaitu apa? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Rawahu Muslim. Jadi itu orang yang yatakhalla. Nah, di sini juga ada kinayah. Jadi yatakhalla artinya maksud itu adalah kinayah untuk tadi buang air kecil untuk besar di mana, yaitu di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat manusia berkumpul. Karena subhanallah kalau kita lihat subhanallah ya kadang la haula wala quwwata illa billah, misalnya ada berunggah gitu di pinggir jalan atau apa, kadang-kadang orang itu dia buang hajat atau buang air terasa baunya. Nah itu menimbulkan laknat manusia, dan itu boleh kita melaknat orang seperti itu. Ya. Jadi
dilaknat. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan kita agar hati-hati kalian, takutlah kalian akan dilaknat oleh manusia, yaitu di jalan lewat manusia atau di tempat manusia tertentu, yang mungkin di berungga atau nanti ada di jelas yang lain. Di sini ada ditambahkan dan di antaranya adalah mana? Awi au al mawarid, itu tempat di situ manusia mengambil air. Mungkin itu biasanya kalau di kampung itu jadi ada mata air, itu ada jalan air dan manusia mengambil di situ. Jadi di situ dibuang hajatnya. Nah itu dilaknat oleh manusia nanti. Nah atau juga dalam lafaz yang lain, ittaqu al mala'in as-salasa. Dan yang lain dalam masalah lain, takutlah kalian terjaga diri kalian dari 3 tempat yang akan kita akan dilaknat oleh manusia. Yaitu apa? Al-baraz fi mawarid, itu kita buang hajat kita di tempat tadi, di mata air yang orang manusia mengambil air dari situ. Wa qari'atu thariq, atau di jalan raya atau di jalan tempat orang manusia lewat. Dan juga yang lain adalah fi zilli, yaitu di tempat manusia berteduh. Ima itu tadi mungkin di jauh dekat ada berugak atau apa, shelter dan sebagainya, atau di bawah pohon dan sebagainya. Tapi juga dari ada dijelaskan itu, jadi fi tahta al-asjari al-musmilah, jadi di bawah pohon yang di situ berbuah, jadi ada buahnya. Mungkin ya kalau mungkin kita mungkin krek atau apalah apel atau rambut atau jadi tidak boleh. Ya nanti ada jalan di bawah nanti. Jadi karena nanti takutnya dengan kita seperti itu akan diserang oleh akar-akar itu pohon itu, sehingga nanti ya akhirnya akan menyerap hal-hal yang ya tidak seperti itu dan tidak kita ketahui. Salah ya. Atau juga di sini dikatakan jadi di tempat yang atau juga air yang mengalir, maksudnya air yang di situ manusia mungkin ada buatan kolam musuh dan sebagainya, di situ menumpangkan. Tapi alhamdulillah tentunya ya dengan seiring dengan perkembangan zaman dan sebagainya, mungkin insya Allah rata-rata manusia sekarang tentunya sudah membuat kamar mandi dan sebagainya. Tapi ini pernah Nabi alam sendiri itu kita pergi ke Sembalun, ada di situ ada mata air, ada orang buang hajatnya di situ. Ya, tapi waktu itu kan kita mau minum, hanya kita jadi kadang terasa bau kencing dan sebagainya. Allah alam apakah siapa saat itu? Ya tidak terasanya keluar mungkin kata-kata dan sebagainya pada waktu bersama. Jadi dia laknat gitu, subhanallah na'udzubillah gitu. Ya itu tadi Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, takutlah kalian semua dari akan mendapatkan laknat dari manusia. Nah, Rasulullah ya di sini ada 2, jadi ada lafaznya tasniyah, jadi ada tadi itu maksudnya buang hajat di jalan atau di tempat manusia berteduh, ada juga di tempat yang tadi disebutkan 3 tadi, jadi di tempat air, dan jadi air yang mengalir atau sumber mata air. Nah, subhanallah. Nah, kita langsung saja kita ambil dari sini. Dari hadis ini ada banyak sekali faedah bisa kita dapat jemaah. Di sini banyak sekali ditulis oleh penulis, itu bisa sampai bahkan belasan. Di sini ada 12. Mudah-mudahan bisa kita baca dengan cepat atau kita saling ingatkan lagi. Nah, pertama yaitu haramnya kita buang air kecil atau buang air besar di tempat manusia jalan atau lewat. Jadi allati yakbiruna minha, jadi tempat manusia lewat, jalan manusia, atau juga di tempat manusia berteduh, ya mereka duduk di situ untuk sekedar rehat dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita jalan, ya mungkin yang pernah ke Sumbawa atau ke Bima, itu banyak ada beluga-beluga orang simpang gitu di pinggir jalan untuk kita kena istirahat tuh, mulai melintas jalan dan sebagainya. Ya, sebenarnya jadi seperti itu. Dan atau juga di tempat air tadi yang manusia mengambil air darinya, jadi dan seperti itu, atau juga manusia memberikan makan, minum ternak hewan ternaknya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Atau juga tadi makan tadi, atau di bawah pohon yang berbuah, karena bisa jadi nanti akan yang manusia akan memakan buahnya. Karena takut juga nanti kalau jatuh, bisa ada terjatuh mungkin buah apa gitu, nanti kena kotoran itu. Jadi sehingga nanti akan ke dalam manusia. Jadi kan nggak bisa dimakan lagi karena sudah kena kotor sebagai manusia, merasa jijik dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sehingga itu dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, ittaqu al-mala'in as-salas. Jadi takutlah kalian semua akan kena laknat nanti di tempat yang 3 itu tadi, yaitu kita buang hajat, hajat kita tadi di tempat tadi, yaitu di jalan, di tempat manusia berteduh, atau di bawah pohon yang berbuah. Ya tentu juga di sini dikiaskan dengan
tempat-tempat yang lain bisa mungkin di stadion kah atau apa yang berjalan mulai di sini. Jadi di taman-taman ya, di taman-taman yang umum ya, tempat-tempat stadion-stadion yang disiapkan untuk kemanusiaan. Tapi sekarang kita di Taman Sangkaryang dan seterusnya ya, jadi dilarang. Ya. Nah, jadi kita juga diambil dari hadis ini kita perlu menghormati atau ihtiram ya, kita memuliakan itu makanan dan juga minuman, maka tidak boleh kita menghinakannya dengan kita buang najis atau apa di situ. Tadi ngomong tadi itu, jadi tidak boleh kita buang hajat kita di situ, jadi tidak boleh kita membuang hajat atau termasuk juga sampah-sampah bukan bau dan sebagainya. Jadi subhanallah jemaah, begitu indahnya syariat Islam ini sehingga sampai hatta hal yang kecil seperti ini diatur semua oleh syariat agama kita yang mulia ini. Nah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita kepada Islam ini, dan sekali-kali tidak memberikan hidayah kecuali di atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya man adal muslimina fi tariqihim wajabat alaihi la'natuhum alaihim. Jadi barang siapa yang menyakiti kaum muslimin ya di jalan-jalannya atau tadi tempat mereka bertemu sebagainya, maka wajabat alaihi la'natuhum, itu akan nanti pasti dia akan nanti dilaknat oleh manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah ini wujud dari ini, maka ini bolehnya kita melaknat. Jadi jawazul itlaqul la'na ala man fa'ala ma fihi adiyatun lil muslimin. Jadi bolehnya kita melaknat. Jadi orang melakukan perbuatan seperti itu yang menyakiti mengganggu kaum muslimin. Ya insya Allah termasuk jemaah. Jadi seperti mau buang sampah dengan bau dan sebagainya, gitu, bau sembarangan sebagainya. Nah sama-sama. Jadi kalau dilaknat itu dibolehkan itu. Ya bahkan itu masalah ya. Ya jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi makna laknat ini artinya at-tardu, yani atau doa ya bitardihi an rahmatillah. Jadi doa akan dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Jadi dilaknat dia. Ya. Nasallahu alaihi. Sampai dalam sebuah hadis itu juga dalam makna dalam hal ini yaitu ittaqu da'watal mazlum. Jadi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada dakwah atau doa orang yang dizalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu ada hijab, ada pembatas. Ya. Maka Rasulullah itu walau kana kafir. Jadi betul-betul kita takut berbuat zalim di jemaah itu, apalagi sama kita, bahkan pada orang kafir pun kalau kita berbuat zalim akan diijabah, tidak ada hijab antara dia dan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Di kemudian juga sini diambil dari faedahnya ittaqu la'natan nasi lakum bi buktihi wa kurhi min man fa'ala dzalika. Jadi takutlah kita semua dari dilaknat oleh manusia, yaitu karena mereka akan marah, ya, mereka akan murka pada orang yang melakukan perbuatan seperti tadi. Ya. Dan dilaknat. Nasallallahu. Tentu juga Allah SWT akan melaknat orang-orang seperti ini. Jadi yad'una salihim bi yaqul Allahumma al'an man fa'ala hadza. Jadi subhanallah sampai ada bahkan di dalam bentuk doa, Allahumma al'an man fa'ala hadza faj'alhu bainakum wa bain hadza bi khairin. Jadi oleh karena itu manusia akan berdoa tentunya, Allahumma ya Allah, laknatlah orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Maka hendaklah kita semua, ini nasihat dari saya buat kita semua, adalah kalian semua menjadikan antara diri kalian dengan hal-hal seperti ini wiqayah. Jadi biizninabikum at-takhali wal baul fi hadhil amakin. Jadi dengan kita menjauhkan diri, jangan sampai kita lakukan membuang hajat kita, baik buang air kecil buang besar di tempat-tempat yang seperti ini. Ya, nasallallahu. Nah di sini hadis ini juga menunjukkan sempurnanya syariat agama Islam ini, ya, dan kemuliaannya, ya, di mana betul-betul dijaga itu kebersihan dan kesucian tempat-tempat itu, dan juga dijauhkannya dengan itu dengan arahan dan bimbingan kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kotor dan juga hal-hal yang menjijikkan, ya, hal-hal yang kotor dan menjijikkan, ya. Wahtadil ha'amma yang turun. Jadi juga tentunya diingatkan kita dari hal-hal yang akan membuat kita akan membahayakan manusia, baik pada badannya atau juga agama dan juga akhlak. Jadi bahkan ayat, ya. Subhanallah.
Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah tentunya dengan hal-hal seperti ini kita akan makin menjaga diri kita dari hal-hal laknat manusia tentunya. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-81. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allaha yamqutu ala dzalika rawahu Ahmad wa Sahih. Jadi ini juga jemaah terkadang subhanallah ada jadi terkadang ya karena mungkin kejahilan gitu ya, mungkin karena jauhnya dari ilmu agama dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat orang ya ini tapi umumnya di desa-desa kayak gitu ya, padahal ya mungkin tapi bisa di sungai kayak orang buang air. Jadi orang itu saling melihat gitu ya, maaf ya karena kita dari daerah timur sana, kita ada bahkan itu ada jembatan itu kalau kita lewat pasti di situ pada pagi hari dulu, pada jam kita dulu masih pakai bis ya, ada tempat jadi semua kelihatan sampai aurat nasara-nasara ya. Allah ya, jadi di sini Rasulullah SAW, dari sahabat Jabir, dia berkata Rasulullah bersabda, apabila apabila dua orang dari atau dua orang ya buang hajat, maka hendaklah mereka saling tidak saling melihat satu sama lain, hendaklah mereka saling mendidik. Jadi tafaliyat tawar, jadi kullu wahid minhuma an sahibi. Jadi wala yatahaddatsu, tidak boleh berbicara. Nah ini juga larangan ini jemaah. Jadi terutama walaupun kita mungkin sendiri gitu, tidak boleh kita berbicara di tempat kita buang hajat itu. Jadi dilarang wala yatahaddatsu. Jadi dilarang. Ya, jadi betul-betul ini kan kita tidak boleh kita ngajak berbicara orang sedang lagi buang hajat sebagainya. Ya kutubkan hal yang darurat mungkin apalah gitu ya, ada la haula wala quwata illa billah. Iya, jadi la haula wala quwata, karena kejahilan tentunya. Ya mudah-mudahan sampai apa yang kita hajatkan ini kepada orang-orang yang mendengarkannya. Jadi tidak boleh kita berbicara dan tidak boleh kita saling melihat. Kalau mungkin ya ini umumnya kalau kita lihat dulu ada pernah kita sendiri. Jadi bisa di tempat air, di tempat sungai dan sebagainya itu bisa kayak gitu. Maka betul kita harus jaga subhanallah jemaah. Jadi jangan sampai kelihatan. Ya ada dalam hadis yang itu mungkin sudah lewat. Bagi Rasulullah SAW, kalau buang hajat itu beliau tidak akan mengangkat itu menyingkapkan auranya sampai betul-betul turun ke bawah. Jadi sampai sudah mendekati betul ya mungkin di tempat itu di padang pasir sana, di sampai betul-betul tidak kelihatan. Jadi tidak tersingkap oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajar kita semua adab-adab buang hajat. Ya. Jadi seperti itu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah murka pada hal demikian. Jadi tidak boleh berbicara. Jadi sudah jelas ya ini juga disebutkan di sini ya, kita bisa dari apa di sini umumnya itu diambil disebutkan dua wanita, dua laki-laki, karena itu umumnya seperti itu. Jadi ya mungkin pergi buang hajat pada tempat tadi di sungai dan sebagainya, ya karena sama-sama lagi mau kalau hajatnya, jadi mereka kemudian akan berbicara sebagainya. Atau jadi jelas harus kita betul-betul menjaganya sampai tersingkap aurat kita. Tentunya disebutkan rajulan di sini tentunya mencakup punya laki-laki dan wanita dan seluruhnya tentunya. Bahkan tentunya pada wanita itu lebih asyad, di sini dikatakan di sini wa huwa fi haqqihinna asyaddu wa Allah. Tentunya terutama pada wanita tentunya lebih lagi hukumnya, karena Allah akan murka pada saat itu. Ada dalam sabda itu bila seorang wanita menyingkapkan bajunya, ya itu di tempat pemandian umum itu insya Allah dia telah menyingkapkan dinding atau sitir yang Allah berikan kepada wanita itu. Jadi dia telah mengungkap auratnya. Nasallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada larangan. Ya ini juga haramnya, maka di sini dikatakan jemaah wujub tawari inda iradatul qada. Jadi tidak bolehnya kita wajibnya kita untuk menutup diri ya ketika kita membuang hajat, dan kita tidak boleh tidak halal, tidak boleh kita atau tidak halal sampai sini
kita buang hajat di hadapan manusia di mana mereka akan bisa melihat aurat kita. Ya. Kemudian juga haramnya kita berbicara. Jadi jemaah ulama Syekh di sini Abdullah bin Abdul Basar mengatakan di ambil dari hadis ini beliau beristimbalnya haramnya kita berbicara tatkala kita buang hajat dengan orang lain. Tidak boleh. Ya. Karena akan menghilangkan menggorengkan sama dia akan menghilangkan muruah ya, kawibawa. Nah, ya, sebagaimana dalam hadis itu sudah kita mungkin pernah dijelaskan oleh jemaah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW dilewati oleh seorang sahabat, beliau sedang buang hajat. Beliau beri salam, beliau tidak, salam tidak dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau salam tidak menjawab. Jadi hatta yang sebenarnya wajib menjawab salam, ya tapi beliau tidak lakukan karena Allah murka, jadi tidak boleh. Jadi haram hukumnya kita berbicara selama kita buang hajat. Ya mungkin kalau sebagai para lain, kalau mungkin ada orang yang mungkin untuk beri kita tahu, mungkin kita berdaya bersama tidak boleh berbicara. Nah, mungkin kita tidak boleh berbicara. Nah mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau mungkin cepat ada bicara. Tafadhal, jadi yang bisa Anda jawab ya Anda jawab, yang tidak kita kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Aktafi bihadza wa kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan atau di sini mungkin apa ini tinggal satu aja. Dan masih ada waktu insyaallah. Nah, kita sampai pada hadis yang ke-82 dari Qatadah. Ini hadis sahih jemaah sekalian. Yaitu apa? Dan Abi Qatadah radhiyallahu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhonya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah bil khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Jadi jangan sekali-kali saudara kalian itu menyentuh memegang zakarnya dengan tangan kanannya tatkala dia buang air. Jadi tidak boleh kita pegang dengan tangan kanan. Jadi kita pegang dengan tangan kiri. Ya, sama lagi. Jadi mungkin karena mungkin kita takut karena jadi kita mungkin kita angkat gitu. Jadi angkatnya pakai tangan kiri. Jadi jangan pakai tangan kanan atau mau diarahkan kemana gitu. Jadi pakai tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan. Ya, tatkala kita buang air kecil. Ya. Kemudian Rasulullah katakan jadi dan juga tentunya jangan dia ya tatkala mau buang air besar. Jadi jangan sampai wala yatamassa minal khala bi yaminihi. Tentunya ini juga ada kinayah. Jadi kalau buang hajat itu atau buang air kecil, jangan sampai kita maksudnya mencuci itu dengan tangan kanan kita, tapi hendaklah kita dengan mencuci dengan tangan kiri kita. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis ini katakan wala yatanaffas fil ina. Jadi ada larangan kita untuk bernafas di dalam tatkala kita minum gitu tuh. Jadi tidak boleh sambil minum kita bernafas. Jadi tidak boleh, ada larangan. Ya dari penelitian juga ternyata ya akan berbahaya bagi kesehatan kita juga. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah, jadi sempurna itu kita baca bismillah, kita baca minum teguk itu kita 3 kali, kalau bisa 3 kali. Ya 3 kali. Ini dikatakan itu arwah, jadi dia akan lebih membuat kita bersiap, lebih hilang dahaga kita, akan lebih juga akan lebih tenang buat urat-urat atau kita dalam. Jadi minimal itu 3 kali teguk atau lebih. 3 kali lakukan, yang bernafas itu. Jadi jangan bernafas kalau sampai bernafas kayak gitu. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Ya ada penelitian oleh para dokter tentunya tentang ini hikmahnya. Al-muhim kita amalkan sunnah jemaah, tentu akan ada kebaikan. Kita yakin apa saja yang diminta Rasulullah itu pasti akan memberikan kebaikan kita kemana kita fit dunia wal akhirah. Ya jadi seperti itu. Muttafaqun alaih. Ya insyaallah pada pekan depan kita akan 2 pekan lagi kita akan membacakan tentang faedah daripada hadis yang pendek ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda sendiri terutama dan kita semua yang mendengarkan. Ya karena memang sebagai tadi dikatakan hayatul ilmi mudzakaratuhu, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa kita tadi di awal, semoga Allah berikan kita ilmu
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم بارك لنا في النيات والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanya, kalau kita di kamar mandi ada undang assalamualaikum kita jawab. Tidak ada orang gitu kan? Assalamualaikum ada nyari gitu. Terus tidak ada kita jawab nggak? Iya. Ya. Ada ucapan sebenarnya tadi kan ada suatu ketika dalam hadis riwayat Bukhari tadi bahwasanya Rasulullah sedang qada hajatnya. Lewatlah seorang sahabat, beliau sahabat ini ya ini anak-anak bakal bacakan ulang. Jadi dari sahabat Ibnu Umar, anna rajulan mara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Jadi fasalama alaihi falam yarudda alaihi. Jadi Rasulullah SAW seorang sahabat lewat kepada Rasulullah sedang beliau sedang buang hajatnya. Kemudian Rasulullah tidak menjawab. Ya. Jadi memberikan salam sedang buang hajat. Ya seperti misal tadi, ya mungkin ada beda kasus dalam arti gini. Mungkin ada karena mungkin atau siapa gitu ya satu-satunya ada. Jadi hari itu yang bisa dia berdehem tadi. Maka seperti ulama katakan bisa dia berdehem atau mungkin memberikan tahu itu bahwa ada di situ. Jadi ya memberi kode lah gitu. Al-muhim kita dilarang untuk berbicara. Karena itu hukumnya Allah Taala dikatakan haram, tidak boleh. Kayak sebagai kita baikkan tadi Rasulullah SAW sendiri hukumnya sebenarnya kan wajib jawab salam gitu, tapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya karena beliau sedang berada di sedang mengqada hajatnya. Jadi tidak. Kalau bukan salam baru. Maksudnya? Kamu di mana? Di sini kita bilang saya di sini. Min babi aula tentunya. Min babi aula ya min babi aula apalagi salam aja wajib tidak jawab tapi min babi aula pun kita ya biar kita ketok itu atau kita berlehem gitu. Ya. Tidak boleh kita ngomong. Iya, tidak boleh tidak boleh berbicara ya. La tatahaddas saya mungkin jalan tadi itu jangan sampai kalian berbicara ya. Tidak boleh berbincang-bincang itu atau berkata-kata selama kita berhajat. Ya. Allah alam ya kita coba kita mencari lagi referensi kenapa mungkin ada penelitian dokter kenapa kita dilarang ya mungkin secara akal itu secara medis atau apa gitu mungkin ada penelitian oleh dokter dan sebagainya kan ini ada dokter yang mencari-cari hikmah atau mencoba menyingkap hikmah di balik semua apa yang ada dalam sunnah itu ya termasuk misalnya tadi sudah kita diketahui itu kenapa hikmahnya Rasulullah menyuruh mencelupkan itu apa kalau ada masuk salah satu lalat di minuman tamak kita tuh ya ternyata itu tadi dibuktikan betul dengan mikroskop gitu ya. Dan yang betul salah satu dari itu adalah membawa penyakit dan pada sayapnya yang lain itu membawa penawarnya. Dan jelas dalam hari ini sebenarnya kita baca di sini ada jadi dia mendahulukan yang kiri. Jadi pada yang kiri itu ada anunya apa? Ada penyakit itu. Ya, maka kita celup itu agar dia menjadi netral kembali. Dan subhanallah kita sudah buktikan gitu. Ya sampai kita baca doa bismillah dulu tidak mengapa. Kita celupkan aja gitu nanti kita keluarkan. Karena itu kita hanya kiri hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barakallahu fiikum. Ya Allah alam. Jadi seperti mungkin